Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fatih Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang pembulian. Topik kali ini teman-teman. Ya, pembulian tuh nggak habis-habis teman-teman di Indonesia. Dari kalangan SD, SMP, SMA, kerja, kuliah, bahkan siapapun bisa terdampak bully dan siapapun bisa membuli kali ini. Kita kedatangan narasumber. Ini atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Egi Bayu Bisono, siswa SMK Telkom. Ya, ini kita kedatangan Mas Egi dari SMK Telekomunikasi Tunas. Oke Mas, sekarang langsung saja. Ya. Saya mau bertanya-tanya, berbincang-bincang. Menurut Mas Egi itu pembulian itu apa, Mas? Apa itu bullying? Setahu saya itu bullying itu suatu hal yang menghina orang lain, seperti menghina fisik, menghina ekonomi, Dan banyak ya, kekerasan juga Mas. Kekerasan juga termasuk pembulian. Dan pembulian itu bisa secara mental dan bisa secara fisik. Iya benar. Terus apakah Mas Egi itu pernah melihat atau mendengar kasus bully di sekitar Mas Egi? Di sekitar saya tuh banyak kasus-kasus bullying, misal fisik. Ya. Teman saya ada yang berkulit hitam. Iya, tidak apa Mas, tidak apa. Berkulit hitam. Iya. Tidak apa Mas. Los saja ini podcastnya. Ini karena pengalaman teman saya. Iya, saya juga berkulit hitam, juga kadang saya juga dibully kan. Iya. Cuma karena pembuli itu emang asem gitu. Iya. Karena di sekitar saya tuh saya bingung ya sama yang bullying gitu. Iya. Kenapa kok menghina fisik orang lain apa udah sempurna? Iya. Apa ngaca gitu mereka dulu Mas. Kenapa menghina ekonomi orang lain? Iya. Apa dia udah Kaya banget Iya. gitu, kayak nggak ada yang bisa ngalahin. apalagi yang melakukan kekerasan, apa dia Iya. udah jagoan? Iya, itu. Menurut Anda nih, bagaimana dampak bully bagi korban? Dampak bully buat korban itu sangat parah. Bisa kena mental, bisa jadi takut lah sama Iya. semua orang. Iya. Misal malas bersekolah, takut Sosialisasi. Ya. Jadi pendiam lah ini ya. jadi penakut, apa-apa takut. Terus kalau apa yang sebaiknya dilakukan kalau kamu tuh melihat korban bully gitu? Misal nih teman masnya dibully, lah itu reaksi masnya tuh apa gitu? Ya pasti saya bela teman saya karena dibully. Ya. Karena saya tuh tidak suka hal-hal yang menghina orang lain Lebih gitu. hidup tuh lebih tenang aja lah, kita hidup sama teman ya santai-santai, terus kita ya nikmatin lah bareng-bareng itu kebersamaan itu, jangan ada yang bully-bully sama saling membuli lah. Karena seperti itu tuh cuma merusak pertemanan. Iya betul. Kalau masnya sendiri pernah dibully? Saya dulu pas SD, pas TK dibully. Apa mas? Saya nggak tahu ya, kan saya punya ginsel 2 nih. Iya. Dipukul sama teman saya pas TK. Waduh. Sampai Berat. sininya goyang. Iya terus? Ya semenjak itu saya malah bukan jadi takut sama orang lain, tapi malah jadi berani. Pas SD, SMP malah jadi berani sama siapa aja, nggak takut. Ada yang bully saya lawan. Ya karena udah tahu kalau bullying tuh gak bagus. Iya. Kalau saya tuh pernah dibully tapi dulu. Tuh. Dulu waktu saya SMP. Kalau saya SMP itu saya pernah dibully karena ya tahu sendiri badan saya udah gendut. Iya. Terus saya pernah dibully perempuan juga mas. Iya. Perempuan tuh juga kalau bully kasar itu perempuan. Nggak pakai hati. Gak pakai hati bener. Perempuan tuh kalau bully fisik, mental, ekonomi, wah Parah. banyak. Kalau wanita itu kalau membuli emang banyak. Ya wanita juga, laki-laki juga, semua pembulian tuh nggak ada yang baik intinya. Nggak ada yang benar. Ya nggak ada yang benar. Kalau menurut masnya ini harusnya cara memberantas pembulian tuh gimana? Kalau saya tuh memilih teman atau bermain di lingkungan yang baik, tidak banyak orang yang nakal Ya. atau onar gitu. Memilih nganu lah caranya, memilih tempat apa namanya, lingkungan lah, kita harus tahu teman-teman kita. Karena zaman sekarang tuh banyak yang kumpulan-kumpulan bawa sajam, Ya itu tuh security. itu juga termasuk membuli tuh. Kita itu kan tuh melukai orang loh mas itu. Teman saya pernah kebesok sininya, kebesok waktu naik motor. Itu kan marah itu mas. Iya. Itu juga termasuk pembuli itu, karena pembuli itu kan sama saja hal yang tidak
patut untuk dilakukan sama manusia gitu intinya. Kalau pencak Oh? Gimana mas? Gak apa. Santai aja, kali ini podcastnya kita santai. pencegahan lain itu ya kayak saya dulu. Ya. Semakin dibully harus semakin berani, jangan Iya, malah harus takut. jangan malah takut. Tapi gini mas, menurut saya tuh orang itu kan beda-beda mas. Ada yang kayak masnya di apa namanya dibully Iya, atau malah di takut. malah tambah takut kan banyak mas. Ya, Kalau dibully tambah kuat kayak masnya itu ada juga. Jadi kita tuh sebaiknya nggak usah menghina, nggak usah melecehkan, dan nggak usah apa namanya ya, nggak usah ya udahlah hidup tuh nggak usah saling kisruh gitu loh. Kita cari enaknya sama bareng-bareng, kita cari nyamannya hidup tentram bareng-bareng gitu. Kalau menurut masnya, kalau saya pernah dengar itu ada pembulian lewat media sosial itu gimana mas? oh, kayak komen-komen Iya gitu. dari komen-komen tuh mas itu. Kalau itu mah cuma orang-orang yang nggak jelas, misal orang iri terus komen head pakai akun Akun fake, nah itu teman-teman. Karena kalau mau mengejek orang, pakai akun real sekalian, biar kita tahu, kita cari gitu loh. Udah membuli, pakai nggak punya mental, pakai akun fake cupu hidup kalian tuh kalau seperti itu. Nah itu kan nggak baik. Kadang ada yang disetit juga mas, Ya. misalnya video orang ngapain lah, ada orang yang misalnya, aku pernah lihat itu, masnya tahu kan orang apa tuh orang Malaysia yang ke Indonesia tuh siapa? Khalid Kaisar Iya. apa siapa itu loh. Nah itu kan malah dia membantu ojol apa malah dikatain netizen cari muka lah apalah. Ya gimana ya, meskipun dia benar-benar di sini ya bisa dikatakan cari viewers, tapi kan setidaknya dia membantu gitu. untuk masyarakat. Nah, dia setidaknya itu lebih baik daripada kalian yang di rumah terus komen ngehujat kan. Otaknya tuh dangkal. Bodoh. Jadi kalian tuh ngapain gitu, malah mau apa namanya menghujat orang yang berbuat kebaikan lah. Ada juga yang saya pernah lihat itu tiktokers itu pernah mau membantu seorang lah mas, membantu misalnya saya lihat orang miskin tuh, saya kasih uang tapi saya rekam. Jadi saya tahu itu memang kurang baik, tapi setidaknya daripada kalian diem main HP, Cuma komen. cuma komen nggak melakukan apa-apa, kan mending kalian tuh nggak usah ngetik yang aneh-aneh gitu loh. Coba kalau dibalik ke kalian bisa apa toh gitu loh sama orang itu gitu loh. Cuma bisa nge-hack. Nah gitu, kalian tuh nggak usah sok tahu lah intinya, nggak usah kalau di sosmed tuh nggak usah sok tahu lah. Kalau orang cewek-cewek juga ada yang tiktokan terus dihina maghrib tahu kan mas? Lah itu ngapain dulu? Ngaku ini nggak ngocor pamu loh. Kayak aku bilang ini kan, saya juga mengakui lah saya tuh nggak ganteng dan lain-lain. Tapi kan setidaknya saya juga nggak menghina dan membuli orang lain gitu loh. Jadi ya coba kalau dibalik posisinya jadi kalian misalnya dihina, di hate comment, dibully, itu kan perasaan kalian juga nggak suka. Kalau nggak suka, jadi apa yang kalian ingin lakukan ke orang lain, kalau itu merasa nggak nyaman di diri kalian, ya kalian nggak usah lakukan itu ke orang lain. Nggak usah membuli. Kalau intinya gini, kalau kamu nggak suka dibully, nggak usah membuli orang. Yang bully-bully juga nggak cuma seumuran, bahkan yang tua. Iya, yang tua-tua itu juga tuwek bongkotan itu juga nggak punya mikir itu. Udah tua, bahkan masih guru juga ada. Ya, ada, juga guru juga ada. Tapi kalau Telkom alhamdulillah nggak ada. Kalau ada. Oh, jangan sebut sekolah. Oh, jangan sebut sekolah. Kalau menurut saya Telkom, kalau menurut saya pribadi ya gurunya baik-baik kok. Kalau pengalaman saya, kan lagi pelajaran biasa. Iya. Terus ada guru lah. Ya, inisialnya ada lah gitu. Ya, terus teman saya sekelas, Ya. dia emang agak kayak Cindo. Saya tahu. Ngantuk ya. Iya. Gurunya ngantuk. Dia ngomong, kamu kenapa ngantuk? Ya padahal emang aslinya kan gitu. Iya. Aslinya gitu, orangnya nggak kayak ngantuk loh mas. Iya. Padahal aslinya enggak. Nah, itu jangan gitu Pak Guru, Bu Guru. Itu emang orangnya bawaannya gitu, jadi jangan di. Sama aja mengajari hal yang nggak baik. Sama aja gitu, karena guru itu ditiru dan digugu. Nah, jadi untuk pembulian itu memang berat. Mengatasinya juga butuh banyak support lah. Menurut mas support paling penting untuk bagi orang yang dibully lah mas. Support paling penting, paling bisa menguatkan orangnya itu. Ya, yang pasti dari orang tua lah. Betul, keluarga. Yang selalu
ada terus ya, support terus. Harusnya orang tua tuh support terus karena mau kemana lagi sih anak itu kalau nggak ke orang tua gitu loh. Ke teman juga mas, teman kalau temannya baik diajak cerita bully gitu. Jangan malah kamu misalnya saya dibully nih, saya cerita ke orang dan malah kamu malah balik bully orangnya, kan malah kasihan dia udah mau mencari pencerahan, kok malah tambah kamu bully ya. Sama aja malah ikut-ikutan membuli. Nah, sama aja kamu pembulinya kalau gitu. Padahal niatnya korbannya itu mau bercerita biar lebih enteng lah pikirannya, intinya lebih lega gitu loh bercerita, malah kamu tambah kamu ejek, ya itu gak baik lah. Kalau masnya itu pernah membantu orang dibully itu biasanya pernah ngapain aja mas? Kalau misalnya dibully itu pasnya pernah ngapain gitu sama orang? Pas saya SD itu saya di Magelang, pas lagi sepak bola itu kan tim saya menang kelas saya, terus malah ada yang nggak terima kalau menang. Nah, pas yang lain pada minggir, terus yang satu sendiri langsung digerubungi, terus saya bantu sama teman-teman yang lain biar gak ditambah parah lah intinya. Dan akhirnya juga nggak jadi ada pembulian, karena emang kalau ada pembulian tuh harus ada support dari teman-teman atau lingkungan sekitar. Oke lah, sudah. Ini juga sudah sore. Oke teman-teman, cukup sedikit gitu aja ya, intinya pembahasannya tentang pembulian seperti itu. Dan saya tegaskan sekali lagi, pembulian itu tidak baik dan tidak untuk ditiru. Iya, benar. Untuk teman-teman yang menjadi korban bully atau lagi proses dibully, semangat. Jadi jangan putus asa, jangan putus semangat. Dan yang membuli jangan membuli lagi. Yang membuli jangan membuli lagi. Gak buat apa sih kalian begitu gitu loh. Gak ada faedahnya. Untuk kalian yang bully itu bisa lapor ke guru, lapor ke orang tua, lapor aja lah, nggak usah takut. Pembuli itu jika udah parah bisa lapor ke polisi. Nah, ada hukum di Indonesia itu harus ditegakkan seadil-adilnya. Oke teman-teman, see you next time, bye bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.